Wah, beneran dong. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Jadi sekarang aku sudah berada di Red Bus Lounge, Medaeng, Surabaya. Dan hari ini aku akan menuju ke Jakarta, naik bus yang baru aja melakukan line perdana atau jalan perdananya sekitar 10 hari lalu. Iya, sekarang tanggal 25, bus ini melakukan jalan perdananya tanggal 15 Juli. Jadi baru 5 kali PP. Dan pagi ini, sekarang baru jam 8 lewat 40 menit. Ini aku sudah berada di Red Bus Lounge Surabaya. Jadi untuk pick up pointnya dari Surabaya itu kita naiknya dari Red Bus Lounge ini. Jadi semalam tuh aku berangkatnya dari Malang ya, karena rumah di Malang. Terus kayaknya kalau berangkatnya pagi takutnya kesiangan, karena bus ini berangkat dari Surabaya. Yang aku naikin itu pagi, yang jam 9 pagi. Ada juga sih yang malam, tapi aku pengennya pagi aja. Jadi semalam berangkat dari Malang sampai Surabaya, aku nginep di hotel kapsul yang biasa aku inepin kalau lagi baru pulang dari ngetrip gitu di Surabaya, stay dulu untuk istirahat. Biasa aku nginep di sini, namanya Miko Hotel Kapsul. Itu hotel yang deket banget sama terminal Bungurasi Surabaya. Jadi biasa aku nginep di situ, dan semalam pun aku nginep situ. Bangun pagi langsung jalan kaki ke Red Bus Lounge Surabaya ini. Dan di Red Bus Lounge ini selain ada pemandangan kucing yang lagi berantem ya, di sini juga ada ini Civic Nova yang terbengkalai entah berapa tahun udah. Platnya dari 2017 tuh udah mati. Waduh, ini sayang banget sih. Sayang banget asli. Cakep loh padahal. Tuh, Civic Nova. Tuh lihat bannya sampai ditumbuhin rumput. Aduh, sayang banget, sayang banget. Yang punya siapa ya? Ini bisa nih direstorasi kayaknya. Oke, jadi karena masih 20 menitan lagi busnya datang, kita tuh di sini bisa nunggu. Ada ruang yang AC, lengkap lah fasilitasnya. Ada buat ngecas. Terus juga di luarnya ada tempat tunggu juga yang bergabung dengan kayak warung gitu. Jadi kita sambil nunggu bisa sambil jajan, bisa sambil makan dan lain-lain. Jam 9 kurang 10 menit ini dia bus yang akan kita naiki, Mutiara Express. Dia baru datang, widih. Jadi bener-bener dia pick up pointnya dari Surabaya tuh cuma di Red Bus Lounge ini aja teman-teman. Oke, sekarang kita langsung naik aja, dan ini lagi antri karena masuk ke dalam cabinnya ini kita harus lepas alas kaki. Jadi alas kakinya nanti dimasukkan ke plastik gitu, terus ke dalamnya itu nanti kita nggak pakai alas kaki. Sudah di dalam, dan seperti inilah bagian dalamnya. Ini aku duduknya di kursi nomor 12 di bagian bawah. Dan seperti inilah kursiku atau tempat yang aku dudukin. Ini sleeper seat ya, jadi dia suite class. Dan seperti inilah posisi duduknya. Lega banget dan kakiku masih ada ruang ke sana. Terus di bagian sini seperti biasa suite class pada umumnya, dan di sini ada tempat buat naro alas kaki kita. Jadi ini alas kaki kita bisa kita taruh di bagian sini teman-teman, tuh tempat sepatu atau sandal. Ini bisa dibuka nih, jadi ada ruangan rahasia tuh. Terus kita taruh sini deh si plastik yang isinya alas kaki kita. Sepatu atau sandal bisa ditaruh sini, muat kok. Kita tutup lagi seperti ini jadinya. Keren ya. Terus di sini tuh kita diberikan 2 buah USB slot tuh di sebelah sini. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut gadget yang kita bawa akan lowbat atau baterainya habis. Tapi sayangnya aku nggak bisa ngecas juga karena aku bawanya kabel yang Type C, bukan kabel yang USB 2.0. Terus di sini ada Aqua 600 mili ya. Kita sudah diberikan Aqua langsung ada di sini ketika kita baru naik. Kemudian di sini ada 3 cup holder jadinya ya, 2 di belakang, 1 di depan. Dan di sini juga kita diberikan lampu baca yang ini bisa di setting posisinya. Nyalainnya tinggal pencet ini aja. Ini ada tombol, tinggal dinyalain. Ini dia LED gitu ya. Jadi bisa menerangi kita kalau malam misal mau baca atau mau nyari-nyari benda apa yang jatuh. Kemudian kita di sini diberikan ini dia, selimut. Dan juga selimutnya ini masih plastikan. Terus selain selimut, ini juga kita diberikan bantal yang bertuliskan Mutiara Express. Tuh ada logonya juga. Dan ini bantalnya enak banget loh. Dia bantal empuk, enak banget bantalnya. Oke, jadi itulah yang diberikan di tempat duduknya.
Kemudian di tempat duduknya ini juga ada seat beltnya. Jadi benar-benar ada seat belt di setiap kursi di bus Mutiara Express. Terus juga ini ada tuas, ini kita tarik ke atas, ini buat mereclining si sandaran punggungnya. Jadi tinggal didorong aja sambil tarik tuasnya dan seperti inilah jadinya tuh. Rebahnya kayak gini. Dan ini kursinya itu bahannya bludru teman-teman. Nih, bludru terus ada kulitnya dikit tapi didominasi oleh bludru. Ini kalau malam enak banget, dia bakal menghangatkan badan kita. Nah, ini ada penumpang yang duduk di atas. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya anak atau ibu-ibu gitu ya, ini bisa aku sarankan duduknya di bagian bawah aja karena nggak perlu manjat-manjat. Kalau di bagian bawah kan kayak tinggal geser badan aja dan langsung duduk, nggak perlu effort naik dulu ke atas. Oh iya, di sini juga kita diberikan entertainment system, jadi ada audio video on demand atau AVOD dan di sini ada isinya tuh video-video. Ini videonya coba kita lihat ya. Kita klik videonya. Wih, ternyata ada isinya dong. Tuh ada Extreme Job, ada KKN Desa Penari. Widih. Coba kita play ya. Apakah bisa di-play filmnya? Widih, bisa dong ternyata. Jadi inilah entertainment system kita sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Nah, ini tuh sebenarnya ada suaranya teman-teman, tapi suaranya kecil. Kalau mau lebih enak lagi sebenarnya bisa nyolokin headset dengan jack 3,5 mm yang posisinya berada di sebelah kanan dari layar. Kemudian selain video, di sini juga ada aplikasi lain seperti browser dan musik. Coba kita lihat musik, apakah ada isinya? Nah, ini dia musiknya. Tuh, jadi emang beneran ada isinya juga di bagian video dan musiknya. Terus kita bisa browsing juga, tapi ini kita belum konekin ke akses internet. Jadi ini basically Android ya. Kita bisa setting di sini untuk WiFi. Kita tinggal nyalain tetheringnya aja di HP kita, terus konekin deh ke AVOD-nya. Jadi kita bisa menggunakan AVOD ini sama seperti HP kita. Nah, ini jam 8:58 kita diberangkatkan dari Red Bus Lounge Surabaya. Nah, Red Bus Lounge ini juga bersebelahan dengan agennya Gunung Harta dan juga Medali Mas. Tuh, jadi sepanjang jalan Medaeng ini ada banyak sekali agen tiket dan perwakilan bus. Nah, jadi kita tuh nggak masuk ke terminal Purabaya Bungurasi teman-teman. Jadi kita tuh bener-bener langsung jalan aja, bener-bener pick up pointnya itu cuma di Red Bus Lounge Surabaya tadi. Nah, sekarang aku ajak teman-teman ke bagian paling belakang dari bus Mutiara Express ini. Ya, jadi seperti inilah bagian paling belakang dari bus ini. Di sini ada kursi nomor 21 dan nomor 22. Jadi di bus ini tuh bisa mengangkut 22 orang penumpang dengan tempat duduk sleeper. Dan di sebelah sini ada toiletnya. Ini ada tulisannya ya, toilet khusus buang air kecil. Terus di bawahnya ada lagi besar, maaf, hanya untuk buang air kecil. Kan di atasnya udah ada ya. Oke, jadi kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, ini dia toiletnya. Good, toiletnya bersih. Sebelah sini ada pintu belakang. Ini harusnya dikasih alas sih biar enak, soalnya nggak kepake juga kan pintu belakang. Oke, good, suka sih aku. Bisnya itu bersih banget. Terus juga di bagian tengahnya ada karpetnya, jadi kalau kita lewat tuh enak. Nah, pertanyaan lagi buat teman-teman yang merokok, smoking areanya atau smoking roomnya itu bergabung dengan kru di bagian paling depan teman-teman. Nah, jadi kan di depan itu ada pembatas antara kru dan penumpang. Nah, buat teman-teman yang merokok itu bisa merokoknya di bagian depan sana, bergabung dengan kru seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali ke kursi kita lagi.
By the way, untuk pembelian tiketnya ini aku pesannya langsung di websitenya mutiaraexpress.co.id. Ini lagi ada promo 30% sampai tanggal 31 Agustus. Ini teman-teman, ini ada tirainya. Jadi kalau kita butuh privacy gitu ya, ini kita bisa tarik tirainya supaya menutupi kita dari orang yang lagi lewat gitu ya. Biar nggak diganggu sama orang. Tuh, jadi kita bisa tutup seperti ini. Tapi di bagian atasnya bisa dilihat orang sih. Tuh. Jadi kita bisa ngintip orang di depan kita. Begitu juga kita bisa diintip sama orang di belakang kita. Tuh. Oke teman-teman, baru bangun tidur. Ini kita sudah sampai di rest area kilometer 575 Ngawi ini masuknya ya. Dan di sini kita berhenti untuk melakukan servis makan dari bus Mutiara Express yang kita naikin. Tapi sebelum kita melakukan servis makan, kita mau bahas sedikit tentang bisnya. Ya, jadi teman-teman, bis Mutiara Express ini dengan nama PT-nya PT Mutiara Mulia Raya melayani rute dari Surabaya ke Jakarta dan sebaliknya menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 AT Matic ini bisnya teman-teman. Terus bodinya dia pakai bodi buatan karoseri Laksana dengan bodi terbarunya SR3 Suite Class. Tuh, jadi ya seperti tadi aku bilang, bis ini bisa mengangkut 22 orang penumpang. Dan luar biasanya, sejauh ini kita sudah jalan kurang lebih 2,5 jam. Di bagian dalamnya itu senyap banget loh. Nggak ada suara gemlodak, nggak ada suara aneh-aneh lagi di bagian dalamnya. Luar biasa. Jadi tidur tadi enak banget karena nggak ada suara aneh-aneh sama sekali. Tidur enak, tiba-tiba udah sampai sini. Tapi di bagian depannya ini ada yang aneh nih. Tulisannya itu Jakarta, Surabaya, Malang. Apakah bus ini akan melanjutkan rutenya dari Surabaya ke Malang? Kita tunggu aja. Karena di sini tulisannya ada Malangnya nih. Ini kalau sampai Malang menarik banget sih. Oke, sekarang kita mau servis makan dulu. Dan yang menarik lagi dari bus Mutiara Express ini, servis makan itu nggak perlu keluar dari jalan tol. Jadi masih di dalam tol, kita servis makannya di rest area kilometer 575. Dan yang luar biasanya lagi, servis makannya itu di CFC. Wudi. Ini dia servis makan kita. Wih, ada nasi, ayam, dan ada burgernya. Luar biasa, luar biasa. Juga ada air mineralnya juga tuh. Le Mineral. Kita sudah selesai makan dan luar biasanya Mutiara Express ini dia pilih tempat untuk berhenti itu dengan timing yang pas banget dengan sholat zuhur. Jadi sekalian kita berhenti, sekalian juga kita sholat di rest area ini. Yuk kita sekarang langsung ke masjidnya aja yang berada di belakang CFC tempat tadi kita makan. Jadi kita sudah selesai sholat dan kita akan diberangkatkan kembali dari rest area kilometer 575 menuju ke Jakarta. Sebelumnya ini aku jajan dulu di Kopi Kenangan. Nih. Apa nih ya? Susu boba gula aren. Oke, kita masuk ya. Jam 12:15 setelah berhenti kurang lebih 30 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rest area kilometer 575 menuju ke Jakarta. Dan teman-teman, untuk drop pointnya juga saat ini Mutiara Express itu cuman ada di MGK Kemayoran. Jadi nggak nurunin dimanapun selain di MGK Kemayoran. Nggak keluar di Cikarang, nggak keluar di Bekasi, nggak masuk Terminal Pulau Gebang. Jadi benar-benar langsung ke MGK Kemayoran. Wis, enak ya. Siang-siang panas-panas kita minum kopi kenangan.
Sudah mulai gelap dan seperti inilah suasana di bus Mutiara Express ketika mau menjelang malam. Di sini tuh vibes-nya enak banget karena dia pakai Lega LED dikasih warna ungu. Jadi di bagian dalam sini tuh kayak nyaman banget suasananya. Wih, enak loh kayak gini ya. Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan coba. Waduh, waduh, waduh. Kita lanjut nonton film yuk. Sekarang jam 6 sore, ini kita tiba di rest area kilometer 101. Ini kayaknya kita diberhentikan untuk istirahat, makan mungkin ya, sholat, karena sekarang waktunya maghrib juga. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Nah, jadi rest area kilometer 101 ini rest area yang cukup lengkap dan juga di sini tuh ada masjidnya yang besar banget. Jadi kita mau ke masjidnya aja. Tuh. Masjid itu besar banget dan dulu tuh aku pernah Jumatan di sini ya dan penuh banget dong Jumatan di sini tuh. Karena lapar jadi ini aku makan lagi, ada pop mie, ada tahu, ada es teh manis, ini agak pricey. Tahunya segitu 20.000, es teh manisnya 5.000 dan pop mie-nya 15.000. Jadi lumayan mahal ya kalau makan di rest area. Nih, pop mie rasa ayam. Jam 7 kita diberangkatkan lagi dari rest area kilometer 101 dan ini aku ganti film lagi karena tadi udah habis. Ini film Plane tahun 2023. Lumayan seru filmnya. Dan ini kita mungkin sampai di Kemayoran kalau normal sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah lagi. Jam 19.41 ini kita berhenti di rest area kilometer 60. Ini untuk ngisi solar ya teman-teman. Tuh, belum habis filmnya yang tadi. Seru ya. Terbahan sambil nonton film. Duh, idamannya anak-anak zaman sekarang banget ya. Wah, ini kita sudah sampai di Bekasi nih ya, dekat-dekat Bekasi. Nggak berasa banget ya, padahal kita di bus ini sudah hampir 12 jam. Tapi emang karena tiduran terus sambil nonton film, tidur lagi, jadi nggak berasa ya. Jam 9 malam, ini kita melintas di sampingnya Jakarta International Stadium. Tuh, jadi inilah JIS, stadionnya kebanggaan warga Jakarta. Ini tumben banget malam tapi lampu-lampu di sampingnya tuh nggak dinyalain. Biasanya lampu-lampu di sampingnya tuh nyala gitu teman-teman dan bagus banget kalau nyala. Karena dia kayak ada animasinya gitu, animate-nya gitu. Tapi ini lampunya nggak nyala, tumben banget ya. Jadi kayak gelap gitu dari luar. Nah, kita akhirnya finish juga di Kemayoran. Nih ada selimut, kok bisa jatuh gitu sih selimut. Nah, jadi kita sampai, ini tinggal berhenti doang. Tuh. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 10 malam, akhirnya kita tiba juga di MGK Kemayoran, Mall Glodok Kemayoran. Jadi ini luar biasa ya, Mutiara Express bener-bener turunnya tuh bener-bener di tengah kota Jakarta ya, di jantungnya kota Jakarta. Jadi kalau udah di Kemayoran ini langsung ke pusatnya gitu, mau kemana-mana ya dekat dan aksesnya mudah lah dari sini. Overall ini bis recommended untuk dicoba dari Surabaya ke Jakarta ataupun sebaliknya. Tapi ada sedikit masukan dari aku yaitu di speednya. Menurutku ya, ini speednya bisa ditingkatkan lagi, tapi kayaknya agak susah juga karena ini bus sepertinya di limit. Karena sering sekali aku dengar limiternya nyala. Jadi alarm limiternya tuh nyala dan kedengeran sampai ke belakang. Itu sangat disayangkan karena penumpang dari Surabaya, Jakarta ataupun sebaliknya itu penumpang yang nggak cuma mementingkan pelayanan, seberapa bagusnya bus, seberapa hospitality-nya bagus dari krunya, tapi juga mementingkan masalah waktu. Dan
sepanjang jalan tadi itu kita bener-bener jalannya kosong, tapi bus ini rata-rata jalannya cuma sekitar 80 sampai dengan 83 km per jam saja. Andaikan bus ini bisa jalan di atas 90 km per jam gitu ya, nggak sampai 100 ya, 90-an lah, itu akan lebih bagus. Mungkin Jakarta Surabaya ataupun sebaliknya bisa ditempuh dengan waktu kurang dari 12 jam. Tapi overall ini bis bagus. Ya teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini mencoba bus baru Mutiara Express dari Surabaya ke Jakarta. Ini bus bisa teman-teman coba pesan tiketnya langsung dari websitenya Mutiara Express ataupun dari aplikasi Redbus ataupun Traveloka, kayaknya udah ada deh. Langsung pesan aja. Oke, gitu aja video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Please don't wait.